Assalamualaikum Sobat Kreatif, welcome to Campus Science bersama saya Risandi. Membuat shape elemen akan membuat tampilan project motion graphic menjadi lebih menarik. Oke, kita akan membuat beberapa elemen dengan menggunakan shape layer. Pertama, kita akan membuat contoh lingkaran seperti ini, buat new composition. Oke, langkah awal kita klik kanan, kemudian pilih new shape layer. Kemudian kita add group, kemudian add ellipse, dan add stroke. Lanjut, kita akan mengatur size di ellipse path. Kita atur mulai dari 0, klik keyframe di detik 0, kemudian sekitar di frame 20 bisa kita tambahkan size-nya menjadi sekitar 150. Ya. Selanjutnya pada stroke kita atur untuk ketebalannya di stroke width ya. Dari di titik 0 kita buat stroke width-nya dari sekitar 30. Klik keyframe-nya jangan lupa. Kemudian di frame ke-20 kita buat jadi 0. Oke, klik. Oke, di sini kita klik U untuk melihat hanya yang aktif keyframe-nya aja. Kita lihat. Ya, akan seperti ini pergerakannya di awal. Oke, kemudian kita atur ya untuk slow in slow out-nya ya. Jadi kita akan klik drag di sini pada keyframe, kemudian klik kanan, pilih keyframe assistant dan easy ease. Agar lebih mendramatisir pergerakan atau lebih dinamis lagi pergerakannya, kita pilih di grab editor. Ya, kita akan membuat akhir dari pergerakannya lebih melambat ya, lebih bertahap melambat. Kemudian sebaliknya untuk di awalnya ya kita buat dia lebih langsung ya bergerak konstan atau lebih cepat ya. Tambahkan lagi sedikit untuk di akhirnya. Oke, kemudian uncheck dan kita lihat pergerakannya. Ya, cukup seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan di sini tadi ada satu ya atau grup satu di sini kita duplicate menggunakan Ctrl D atau Command D ya. Lalu kita klik lagi di sini U ya, kita geser ya untuk keyframe-nya sekitar 3 frame ya, akan seperti ini. Oke, kemudian kita atur ya size-nya di sini untuk yang grup kedua kita akan buat lebih kecil ya. Bisa di grup 2 di sini di transform-nya aja ya, biar lebih cepat kita atur scale-nya tanpa keyframe ya. Kita atur sini sekitar 80% ya. Jadi untuk grup kedua atau ellipse-nya yang kedua kita buat lebih kecil. Ya, akan seperti ini. Oke, ini tahap yang lingkaran pertama atau bisa menambahkan lagi ya circle-nya yang kecil. Ya, tinggal kita tambahkan di sini langsung aja di shape layer. Lalu duplicate. Nah, kita atur juga di sini untuk transform-nya ya, scale-nya kita perkecil sekitar ya 55%. Kemudian kita geser posisinya, klik P. Mungkin posisinya ada di kanan atas seperti ini. Jadi ada 2 tampilan circle group di sini dan klik U kita mau buatnya tidak berbarengan ya. Untuk animasinya atau pergerakannya kita geser.
Oke, ini membuat shape elemen dengan menggunakan circle. Selanjutnya kita akan membuat dari bentuk lain dan karakteristik yang berbeda. Shape elemen menggunakan rectangle seperti contoh berikut ini. Oke, kita buat komposisi baru. Selanjutnya kita klik kanan buat shape layer. Kemudian kita tambahkan add group. Kemudian tambahkan lagi rectangle. Kemudian stroke dan trim pad. Pertama kita atur trim pad di sini berfungsi untuk membuat garis ini bergerak dari 0 hingga full atau utuh. Kita atur N-nya 0, kita akan atur di ukuran ataupun di start ini, klik keyframe, kemudian atur hingga ke frame 20, jadikan 100, kemudian di stroke kita atur ketebalannya pada stroke width dari titik nolnya kita buat 30, klik keyframe, kemudian di frame 20 kita jadikan 0. Selanjutnya pada transform kita buat scale-nya dari 0 hingga menjadi 100%. Dan rotation dari titik 0 kita buat rotasinya 0, kemudian kita rotasi menjadi sekitar 135 derajat. Oke, kita lihat dulu. Ya, seperti ini tahap awal. Kemudian kita akan atur dulu di sini, klik U ya agar yang terlihat khusus di keyframe aktif. Kemudian kita geser untuk di scale-nya agar lebih diperlambat sama stroke width-nya. Jadi pergerakan seperti ini. Kemudian kita select ya untuk diberikan slow in slow out-nya. Keyframe assistant menjadi easy ease. Kemudian kita atur juga grab editor. Untuk bagian akhirnya atau titik akhir di sini kita drag, kita select, kemudian kita geser horizontal ke kiri agar efek motionnya lebih melambat di akhirnya. Cukup, lalu di uncheck lagi grab editor. Ya, akan jadi seperti ini. Oke, ini untuk satu pergerakan pada shape layer 1, kita akan duplikat shape layer 1 di sini, klik Ctrl D ataupun Command D. Lalu kita atur untuk kontennya, pergerakannya tadi semisalnya ini bergerak searah jarum jam, kita atur kebalikannya di sini pada rectangle pad, klik. Kemudian pada transform kita kecilkan, pada scale di sini kita jadikan sekitar 75%. Oke, kita lihat hasil dari dua objek shape layer di sini yang kita duplikat. Ya, seperti ini. Oke, ini merupakan shape elemen menggunakan rectangle. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan mencoba shape layer menggunakan pen tool seperti contoh berikut ini. Buat new composition. Oke, langsung pilih pen tool. Kemudian kita atur dulu di sini fill-nya di fill option.
kemudian pilih None. Klik OK. Jadi hanya stroke-nya aja yang kita isi dengan stroke width-nya di sini 7px. Oke, langsung klik di sini, klik kiri, kita bentuk garisnya kita seperti ini. Bentuk gelombang. Oke, kemudian di sini pada timeline dia otomatis ya akan membentuk shape layer. Selanjutnya kita bisa pilih pada kontennya, kita add trim pad. Nah, di sini kita atur posisinya untuk trim pad-nya, start dan end-nya di sini ya. Ini kita susun dari 0 ya. Kita klik keyframe start dan end-nya kedua-duanya, kemudian sekitar 20 frame kita jadikan startnya 100 dan end-nya juga 100. Oke, kemudian pada keyframe end-nya akan kita select ya, di drag, select, kemudian kita geser. Ya, jadi untuk permulaan pergerakannya akan seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan agak sedikit smooth lagi pergerakannya dengan di drag pada keyframe di timelinenya, lalu pilih easy ease dan sedikit ya kita gunakan grab editor ya. Grab editor di sini kita drag bagian titik akhirnya, geser ya sedikit aja untuk di bagian akhirnya, dan boleh juga untuk bagian awalnya kita geser sedikit. Oke, cukup, saya rasa segini. Kemudian kita play lagi dengan spasi. Ya. Oke, setelah itu ini ada satu garis, kita akan buat 2 ya. Tinggal klik shape layer di sini, kemudian duplicate ya, Command D atau Ctrl J. Lalu kita geser di sini untuk keyframe-nya agar tidak berbarengan. Kita geser dan untuk posisinya klik P ya, kita akan buat agak di bawah di sini dan sedikit geser mungkin ke kiri ya. Kita lihat kurang bawah ya, cukup, kita play ya. Oke, ini saya rasa cukup untuk membuat motion elemen dengan menggunakan pen tool. Otomatis dia akan membentuk shape layernya juga. Oke, ini adalah motion shape element yang bisa digunakan pada shape layer dengan karakteristik dan bentuk yang berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum.